Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama tentu kita tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Nikmat kesehatan jasmani, nikmat kesehatan rohani, nikmat kemampuan, nikmat keinginan atau kehendak, dan nikmat kesempatan. Itu semua yang memungkinkan kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat. Banyak di antara saudara kita yang berkehendak, yang ingin tapi tidak mampu. Ada yang mampu tapi tidak sempat. Ada yang mampu tapi tidak berkehendak, tidak ingin. Alhamdulillah kita dapat semua. Kalau kita sebut hanya 5 atau 3, maka tentu kedengarannya sederhana. Tapi kalau sudah kita rinci, orang sakit satu onderdil saja dalam tubuh kita, mungkin kita mengatakan ada yang bisa diobati dengan mudah, murah, bahkan gratis. Tapi ada juga yang bisa diobati tapi harganya mahal. Bahkan ada juga yang belum ada teknologinya, sehingga tidak bisa kita hargai. Sehingga kalau dikatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, memang luar biasa nikmat yang diberikan Allah, tidak bisa kita hitung. Karena itu mudah-mudahan kita sadar itu, mudah-mudahan kita selalu ingat itu, sehingga kita juga tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Minimal tidak lupa mengucap Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami rezeki, yang memberikan kami rezeki kesehatan, kesempatan, keimanan, ketetapan hati. Mudah-mudahan rasa syukurnya juga semakin hari semakin meningkat. Tidak hanya mengucapkan hamdalah, tapi juga suka berbagi. Yang berbagi itu juga sesungguhnya untuk kita juga, untuk barokah rezeki kita juga, untuk menambah rezeki kita juga. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak ada yang untuk Allah. Allah maha segala-galanya, tidak butuh apa-apa dari kita. Jadi kita diberikan kesempatan adalah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha keras tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal apapun beliau berikan untuk tegaknya, untuk sampainya petunjuk kepada kita. Yang dengan itu kita selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya dan kita dapat melaksanakan apa yang menjadi ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jemaah Jumat, sebagai khotib saya berkewajiban untuk mengingatkan
untuk mewasiatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian agar berupaya selalu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Berusaha sekuat tenaga, kita katakan dengan maksimal, kita katakan ikhtiar. Jadi sampai dikatakan Al-Quran, Fa'idha azamta. Jadi ukuran ikhtiar itu adalah maksimal. Setelah itu baru tawakkal Allah. Kalau Anda sudah berusaha maksimal, usaha maksimal itu batasnya tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan melebihi itu. Itu kita katakan maksimal. Maka kemudian kita katakan tawakkal Allah, kita baru berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita berusaha maksimal untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas ketakwaan. Takwa bukan hanya dalam arti teologis, tapi takwa dalam kehidupan keseharian. Maka pada kesempatan ini kita masih di penghujung bulan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya ingin menyampaikan beberapa akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam hubungannya dengan keluarganya, dalam hubungannya dengan kehidupan anak istrinya. Maka kita katakan akhlak Rasulullah dalam berkeluarga. Dicatat ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 akhlak yang insya Allah kalau itu kita jalankan kita akan selamat, kita akan bahagia, bahagia berkeluarga, bahagia bermasyarakat, bahagia bernegara, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Nabi Muhammad kalau sudah selesai beribadah di masjid, sudah dirasa cukup, beliau memang senantiasa mengutamakan sholat jamaah di masjid. Bahkan sabda beliau, kalau ada laki-laki yang sholat di rumah padahal dia mampu untuk datang ke masjid tapi tidak datang, Nabi mengatakan boleh rumahnya dibakar. Mungkin tentu inti dari ajaran ini, inti dari apa yang boleh sampaikan ini bukan kita untuk membakar rumah orang, tapi betapa pentingnya kita untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Maka di antara hak beliau kalau sudah selesai kepentingan sholat jamaah segera pulang. Segera bertemu dengan anak istrinya. Jadi tidak berlama-lama untuk kepentingan yang tidak perlu. Jadi kalau sudah selesai usaha sholat jamaah, sudah selesai, pulang ke rumah. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW tidak sungkan-sungkan, tidak enggan untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Dalam satu riwayat disebutkan beliau pulang ke rumah, istrinya sedang memasak, maka beliau ikut terlibat memasak bersama dengan istrinya. Maka dikatakan Nabi terlibat, Nabi bersama istrinya memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, di antaranya ini sebenarnya bagian dari komunikasi Nabi. Bagaimana Nabi akrab dengan keluarganya, maka ketika ada tugas-tugas rumah mereka kerjakan bersama. Jadi kalau bahasa sekarang mereka bekerja bersama. Tapi dalam bahasanya beliau tidak enggan melaksanakan, tidak sungkan-sungkan untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Maka kita bahasakan, mari kita sama-sama dengan orang rumah kita, dengan anak kita, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban tugas-tugas rumah tangga, yang mudah-mudahan itu juga hikmahnya bisa menjadi alat komunikasi, sehingga terbangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sangat marah ketika ada dia mendengar suami memukul istri, suami melakukan kekerasan terhadap istri. Ada satu kasus seorang sahabat memukul istrinya, Nabi bertanya, kenapa kamu pukul istrimu? Istrimu itu adalah orang yang melahirkan anakmu.
orang yang mengurus rumah tanggamu. Laki-laki itu menjawab, karena dia keras kepala, saya nasihati, dia juga tetap keras kepala. Nabi mengatakan, saya tidak menanya alasannya. Tetapi saya tidak rela kamu memukul istrimu. Dan itu jangan ulang lagi. Nah kira-kira begitu. Karena itu kita di rumah, mari kita melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat keluarga menjadi keluarga yang tenang, damai, tentram. Jangan sama sekali melakukan kekerasan. Yang mungkin kalau sekarang definisi kekerasannya bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, masuk juga ekonomi, ungkapan-ungkapan yang itu menyakitkan, termasuk itu namanya kekerasan. Kalau kita misalnya pelit yang semestinya itu diberikan, itu juga termasuk kekerasan. Maka sifat-sifat inilah yang diajarkan Nabi untuk dihindari. Jangan melakukan itu. Maka baiklah kepada anggota keluargamu. Kemudian Nabi bersikap lemah lembut kepada istrinya. Sayang kepada istrinya. Tingkah lakunya, perilakunya, kata-katanya, ungkapannya membuat istrinya senang. Membuat istrinya damai. Lembut. Kemudian Nabi sangat rajin beribadah. Jadi meskipun sudah kita tahu Nabi itu sudah ada jaminan masuk surga, tetapi Nabi itu rajin beribadah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita, kita yang enggak ada apa-apanya dengan Nabi, mudah-mudahan tidak berani-berani meninggalkan ibadah. Ya, tentu ibadah itu bukan hanya dalam artian sholat ibadah maqdoh, hanya sholat. Tetapi tentu bisa kita katakan sesungguhnya ibadah itu adalah apapun yang kita lakukan kalau itu kebaikan. Baik yang berkaitan dengan kebaikan kepada Allah, kita katakan hablum minallah. Kebaikan antar sesama manusia, kita katakan hablum minannas. Kepada pasangan kita, suami atau istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada jiran kita, kepada teman kantor kita, pokoknya siapapun yang berhubungan, yang berkoneksi, yang ada kaitan dengan kita, kita memberikan kebaikan, kita melakukan kebaikan, itu semua bagian dari ibadah. Maka Rasul pun sangat rajin beribadah, maka mudah-mudahan kita sangat tahu diri, Nabi saja yang sudah ada jaminan masih rajin untuk beribadah. Mudah-mudahan kita lebih rajin daripada Nabi Baginda Muhammad, meskipun mungkin itu susah. Tetapi kita katakan berikhtiar untuk rajin beribadah, untuk rajin memberikan kebaikan. Kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada manusia. Kemudian yang terakhir, Nabi mempunyai sikap yang egaliter dengan orang. Jadi meskipun Nabi itu Nabi, Rasul, utusan Allah, tapi sikapnya itu tidak seperti bos yang tidak tahu diri. Tapi Nabi itu egaliter. Sangat bersahabat dengan para sahabat, sangat dekat dengan para sahabat, seperti temannya sendiri. Jadi tidak menciptakan jarak antara seperti bos dengan anak buah. Sehingga mungkin kalau dikatakan memang di antara Islam datang itu untuk mengubah masyarakat yang feodal, yang ada strukturnya, ada raja, ada dirubah oleh Islam kemudian dengan apa? Masyarakat yang egaliter, yang berkesetaraan, yang tidak membuat jarak antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang punya pangkat dengan yang tidak, antara orang yang darah biru dengan darah merah, diharapkan tidak membuat jarak, tapi ada kesetaraan. Demikianlah contoh yang sudah diberikan Nabi. Mudah-mudahan dan kalau kita dengar, saya kira sifat-sifat itu bisa kita lakukan. Apakah itu berat atau tidak tergantung pada pembiasaan kita. Mudah-mudahan kita membiasakan diri. Kalau selama ini sudah kita lakukan, alhamdulillah. Tapi kalau belum, mari mungkin itulah hikmah kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun ini 1445 Hijriah.
Mudah-mudahan kalau memang itu sebagai awal kita untuk berhijrah dari sifat-sifat yang tidak baik menjadi sifat yang positif seperti kita katakan tadi, kalau memang itu sudah kita lakukan mudah-mudahan semakin baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa mudah-mudahan kita dapat menjadi lebih baik dan ketapan iman kita terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.